wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semua siang hari ini? Semoga kabarnya selalu sehat walafiat, baik ya. Tidak kurang suatu apapun sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Oke, masih ingat sama saya Ani Suryani. Saya tuh sebenarnya udah sangat rindu banget mau menyapa teman-teman semua karena beberapa hari tidak menyapa. Mudah-mudahan teman-teman juga merasakan rindu yang sama. Nah, kali ini saya mau ajakin sharing lagi berhubungan dengan sharing saya yang terakhir mengenai mimpi. Karena dari situ banyak tuh yang DM kepada saya, banyak yang messenger dan juga chat sama saya. Ani, saya tuh mau tanya, apa benar mimpi itu bisa kewujud kalau kita kejarin gitu ya? Kewujudnya pengen indah seperti apa yang saya mimpikan dan apa yang saya mau gapai gitu. Nah, jawabannya tentu saja insya Allah akan kewujud ya. Tetapi menurut para pakar keuangan, ini kita mesti kenalan dulu sama yang namanya segitiga finansial. Itu salah satu syarat yang harus dipenuhin. Nah, yuk kita kenalan sama yang namanya segitiga finansial ini. Apa yang dimaksud dengan segitiga finansial adalah sebagai berikut. Di dalam segitiga finansial ini terdapat beberapa lapisan-lapisan pondasi yang harus dilindungi. Pondasi mendasar adalah rawat inap rumah sakit. Kemudian kondisi sakit kritis, cacat tetap total, dan lapisan teratas adalah tutup usia. Kali ini saya akan sharing mengenai perlindungan terhadap tutup usia. Tetapi saya akan singgung sedikit lapisan demi lapisan dari yang paling mendasar alasan kenapa harus dilindungi. Rawat inap rumah sakit. Di dalam hidup ini dimungkinkan kita semua akan mengalami resiko sakit yang berujung harus dirawat di rumah sakit. Apabila tidak punya perlindungan sebelumnya, maka untuk membayarkan pembiayaan rumah sakit tentu saja akan mengganggu cash flow keuangan keluarga. Berikutnya adalah kondisi sakit kritis dan cacat tetap total. Kenapa harus dilindungi? Karena ini berhubungan dengan penghasilan dan pendapatan. Ambil contoh, seorang kepala keluarga diuji oleh Allah dengan suatu penyakit kritis. Jantung, stroke, gagal ginjal, cancer itu menyebabkan tidak bisa beraktivitas lagi atau berkurangnya produktivitas. Berbarengan dengan itu, sama dengan artinya penghasilannya pun berkurang atau bahkan tidak ada penghasilan. Di saat itu terjadi, apakah biaya hidup ikut berhenti? Tentu saja tidak. Harus berjalan semestinya, bahkan bertambah. Maka butuh perlindungan ini. Kemudian tutup usia, kenapa harus ada perlindungannya? Karena berhubungan dengan nilai ekonomis diri dan keluarga. Nah, perlindungan nilai ekonomis diri yang saya akan bahas kali ini yang berhubungan dengan perlindungan tutup usia. Yang perlu saya tekankan adalah resiko kematian itu pasti datang, tetapi yang tidak pernah pasti kita ketahui adalah waktunya kapan akan tiba. Maka dari itu, kita wajib melindungi nilai ekonomisnya, bukan menghargakan nilai jiwanya, karena jiwa itu tidak akan terbayarkan oleh nilai berapapun. Coba bayangkan apabila seorang kepala keluarga yang menjadi keran sumbernya secara ikhtiar menghidupi istri, menghidupi anak-anak, orang tua yang bergantung hidup kepadanya. Kemarin dia dipanggil oleh Yang Maha Kuasa atau meninggal dunia. Apa yang akan terjadi? Nah, jiwanya pergi, pulang, nilai ekonomisnya pun akan hilang. Pada saat itu terjadi, apa yang akan dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan? Beban apa yang akan ditanggung oleh keluarga yang ditinggalkan? Tentu saja beban biaya hidup. Di dalamnya banyak itemnya. Sandang, pangan, papan, hutang itu menjadi tanggungan keluarga. Mimpi anak-anak, masa depan anak-anak itu pun menjadi bagian dari itu. Nah, maka dari itu
untuk memberikan kenyamanan dan kepastian agar mereka yang kita cintai saat ditinggalkan tetap mendapatkan kelayakan hidup, levelnya tidak turun, selayaknya kepala keluarga ini masih hidup. Maka ini nilai ekonomisnya yang harus dilindungi. Nah, menurut para pakar keuangan, financial consultant, ini ada rumus untuk jumlah berapa yang dibutuhkan oleh setiap keluarga, karena berbeda-beda tentunya. Rumusnya adalah pengeluaran dikali 12 bulan dibagi 6%. Contoh, pengeluaran Bapak X 10 juta setiap bulan. Berapa jumlah pelindungan yang harus dimiliki saat ini? 10 juta pengeluaran X setiap bulan dikali 12, maka menghasilkan 120 juta. Dibagi dengan 6%, maka dana yang dibutuhkan oleh Bapak X saat ini ya sebesar 2 miliar. Kenapa harus saat ini? Karena kematian itu pasti datang. Yang tidak pasti itu adalah kapan waktunya tiba. Maka dana cadangan ini harus ada sebelum waktunya tiba. Pertanyaannya adalah, apakah sudah memiliki dana cadangan ini? Syaratnya wajib cash. Karena apabila itu terjadi, 10 jutanya setiap bulan akan aman. Sudah kenalan kan sama yang namanya segitiga finansial? Di dalamnya itu ternyata maknanya dalam banget ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Untuk yang mau sharing bersama saya dan tanya-tanya boleh chat, kalau messenger boleh DM juga, saya akan merasa senang sekali bisa berbagi bersama Anda. Nah, ini dilakukan semuanya berdasarkan cinta. Karena kita tidak hidup selamanya di dunia, tetapi cinta kita hidup selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.